disampaikan oleh Bapak Haji Bapak Harapan SIPNN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sepuji pangapunten ibu jemaah saudara Allah. Salawat dan salam kita cakap pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah setiap nama putra, rumah setiap pun, beribun, rumah kita sedaya yang akan didikan mereka saat nindai kewajiban kita diberikan salat subuh di berjamaah. Moga kita seperti sangat terangkan kuasa alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Kok bersyukur esok-esok juga ada di tidak masjid. Wow, situ akhirnya akan sahur mungkin kiat puasa kita akan sedang nikah. Amin, Allahumma amin. Kejadian mungkin puasa kita juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Ada dua kebaikan yang kurang enak yang harus kita siapkan. Kalau ini sonten tiba-tiba ustadznya tidak bisa datang karena bergesi. Pemberitahuan berjam 6 atau 4 menit di kalau tadi ini dan betul tanggung ini. Alhamdulillah dan Ustaz Haji Masyaallah. Injang menika ugi pengawamu saderipun imsak wonten pemberitahuan tolong saya tidak bisa hadir karena tenggorokannya sakit. Nah ini untuk apa kita ketahui sekalian, kita harus jaga kondisi. Ustaz yang kemarin yang bisa berbicara 45 menit bergesi, bergesi ceramah 45 menit kelenjar bu, sing sehat 45 menit angkat tangan, apa malah sih bergesi. Nah, oleh karena itu sekalian mau kita jaga kondisi kita puasa itu bukan untuk menyakiti badan kita, tapi untuk menyehatkan diri kita semuanya. Kalau tadi juga tulisan untuk ceramah salat subuh maksimal 15 menit, maupun 3 menit. Kata sekolah kalian kali 15 menit. Kalau 15 menit ini kan saya bagi menjadi 3 etapa, 3 tahapan. Tahapan yang pertama sekalian kita kadang-kadang di medsos, di Facebook, di TikTok, di YouTube itu kadang-kadang mendapatkan ustaz dadaan. Ustaz dadaan itu dia tidak punya dalil, tetapi dia bisa membuat konten sehingga meyakinkan. Nah itu kadang-kadang menyesatkan. Hal yang bahkan ada juga yang itu memang disengaja oleh orang yang non muslim untuk menyesatkan kita. Jadi hati-hati ketika kita melihat video di TikTok kelihatannya orangnya alim gitu, tetapi dia menyampaikan sesuatu yang sebetulnya itu adalah menyesatkan kita. Lebih baik bagi sekalian hadir pengajian seperti ini, kita tatap muka, kita mendapatkan langsung dari sumbernya. Karena kita tidak tahu sebenarnya dia itu segede apa kapasitasnya, sebesar apa kemampuannya, kita tidak tahu. Yang penting dia bisa bikin video ini, kemudian videonya diraih oleh banyak, kemudian dia dapatkan postingannya dia. Nah, hal yang sering saya menggelitik saya itu sering ada ustaz yang menyampaikan bahwa sebaik-baik sholatnya wanita itu adalah di rumah, dan lebih baik lagi kalau di dalam ruang yang lebih sempit lagi, maksudnya di kamar tidur. Itu istilahnya benar seperti itu kan? Itu memang dulu pernah ada hadis seperti itu, tapi hadisnya turunnya di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah ketika seorang wanita itu ketika dia berangkat ke masjid itu menjadi fitnah. Maksudnya fitnah itu kalau di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, jarak antara permukiman penduduk ke masjid itu jauh.
bisa sampai 1 kilo, dan tidak ada pohon, tidak ada apa-apa, sehingga kalau wanita berangkat ke masjid itu diterpa angin, itu badannya akan ngecap seluruh tubuhnya. Ngecap, pokoknya anginnya itu nek Pak Romi cerita niku pas tinggal haji, niku nggak pakaian ikram niku repot nih cek. Soalnya buat nek buat digojek itu kan wabur bus betul pada pakaian ikram niku bisa dengar jadi apa. Betul sampai yang itu kosong-kosong bayangin. Sampai yang ini. Dan niku niku juga kali apa jenenge niku alasan bahwa sebaiknya wanita itu sholatnya di rumah saja waktu itu. Karena itu undangan kita ngoten niku mboten mau main ning kono angin di ora ono gitu. Kita terus fitnah mboten. Lah si bahasa Arab gak yo sapa. Tetapi memang ada juga alasan yang lain kenapa wanita itu tidak diwajibkan untuk datang ke masjid. Karena wanita itu punya kewajiban yang tidak bisa diwakili oleh laki-laki. Wanita yang sedang menyusui bayi 2 bulan atau kurang dari 2 tahun terus diwajibkan ke masjid, itu bayi ini tidak ke masjid, bayi tidak ke masjid itu enggak hukum syariatnya betul. Nah inilah Islam itu memuliakan wanita, itu memberikan pengecualian. Orang yang seperti ini tidak punya kewajiban untuk masjid, tidak diharuskan, tidak dihimbau untuk datang ke masjid. Wanita yang suaminya sedang sakit, gergesinya gerem-gerem, karena ada perintah harus datang ke masjid terus ditinggal ke masjid, ini justru salah. Maka kalau di dalam dikatakan dengan meskipun wanita itu sholat di rumah pahalanya seperti dengan laki-laki yang datang ke masjid, yang tidak seperti itu. Ketika tidak ada alasan-alasan yang seperti itu. Tetapi kalau wanita tadi punya alasan yang kuat bahwa dia punya anak kecil yang harus ditungguin di rumah, dia sholat di dekat anak kecil itu pahalanya lebih besar daripada dia datang ke masjid. Artinya itu, ini ceritanya mereka dengan belajar yang seperti ini itu belajarlah dengan Ustaz Somad. Karena Ustaz Somad itu dia memang belajar hadis itu di Kairo dan belajar di sana sangat lama sehingga dia menguasai itu tentang hadis-hadis. Nah, saya kadang-kadang sering mendengarkan terutama pada waktu di luar Jawa itu kegiatannya orang sopo-sopo, orang segaku, orang ngomong tidak sing ngomong di orang ngomong itu jadi waktu hari-harinya itu ya udah mendengarkan pengajian Ustaz Somad. Itu kalau saya mau belajar tentang hadis itu saya belajar tentang Ustaz Somad. Tapi kalau saya mau belajar tafsir Al-Quran, saya akan belajar kepada Ustaz Wah Adi Hidayat. Dia hafiz Al-Quran dan tahu terjemahannya, bahkan dia hafal ayatnya ini berada di halaman ini di ujung atas, ujung tengah atau di tengah atau di ujung bawah. Dia tahu betul posisinya itu. Dan dia tahu artinya, bahkan dia mampu menerjemahkan atau menafsirkan ayat itu. Di jangan sampai itu ngaji itu memang pengajian dari Islami di rumah itu harus diikuti. Nah ini nanti akan menyesatkan. Karena kalau sekali kadang-kadang ya itu penggemarnya banyak sekali, banyak mulai itu banyak sekali itu pengajian yang lucu tapi tanpa dalil. Ya. Apalagi akhir-akhir ini bagi mutazlah maupun ustaz itu ada yang ngomong eksploitasi anak-anak kecil. Anak-anak kecil disuruh naik, dipermalukan, diguyon. Itu saya paling nggak suka dengan seperti itu. Kasihan. Kalau sekarang mungkin anak itu belum merasa itu kan belum merasa. Tapi nanti kalau sudah dewasa, dia membaca video itu dia melihat video itu kira-kira dia pasti akan menyesal gitu. Dan saya aja yang melihat nggak tinggal dengan ada anak kecil diperlakukan seperti itu. Meskipun dikasih uang 100.000, dikasih uang 200.000 dan seterusnya, itu untuk nilai dari dipermalukan itu itu tidak balance. Pun kita lihat orang lain. Ini masih ada dua materi. Nah kemudian yang paling krusial itu yang akhir-akhir ini kita ikuti. Ada pertanyaan, kalau sudah imsak itu boleh nggak kita melanjutkan makan sahur? Boleh betul Bu? Boleh. Kalau menurut Ustaz Adi Hidayat, kalau sudah imsak itu kan kita tidak
boleh minum maupun makan apapun. Barang yang sudah di mulut saja harus ditumpahkan, kemudian dia sedang umur. Aku mau terus tapi imsak menurut Ustaz Adi dari dalam Al-Quran yang dimaksud dengan imsak itu adalah adzan subuh. Imsak itu artinya menahan, dan waktu imsak itulah kita boleh menahan untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak hal-hal yang berkaitan puasa. Loh, kenapa di Indonesia khususnya di Jawa ini imsak 10 menit sebelum subuh? Kok persis aku loh sih ngomong ya. Nah itu diteriakkan sebelum 10 menit sebelum subuh supaya untuk warning, untuk peringatan, supaya kita tidak terjadi wes adzan subuh masih ada makanan di dalam mulut. Sebenarnya imsak yang sebenarnya itu adzan subuh. Waktu masuk subuh, waktu terbit fajar itulah sebenarnya imsak. Tapi kreatifnya para ustadz di Indonesia itu, khususnya di Jawa, itu 10 menit sebelumnya itu sudah disuruh menahan. Wes leren sahur, gitu, leren sahur, karena 10 menit lagi akan imsak yang sebenarnya ada subuh. Nah kalau kita masih ngunyah kemudian ada subuhnya harus dikeluarkan, kemudian harus berkumur, sudah tidak boleh minum lagi. Berat toh? Kalau saya waktu di Kalimantan, apalagi di Lombok, di Larantuka itu nggak pernah ada orang-orang teriak imsak. Bahkan teriak-teriak sahur juga nggak ada. Bapak-bapak ibu-ibu kamu di siang tahun ini ngomong mengenai ciptaan ini. Tapi kok baru nonton masih ngomong tadi? Pokoknya sahur dan Pontianak masih ada lumayan. Di Pontianak itu mobil patroli polisi, setiap setengah jam sekali sampai dengan itu membangunkan orang yang belum bangun. Tapi sih buka sahur saya teriak-teriak imsak, dia pokoknya ngelilir menimbulkan perhatian syukur ya masalah mata ego. Nah itu ibu buat sekalian sebenarnya yang tertinggi sekali lagi kalau ada teriakan imsak 10 menit sebelum waktu subuh itu masih boleh dilanjutkan dengan makan, tapi ya sebetulnya masih bisa dimakan lauk ayam, sayur sop, kemudian nasi, kemudian masih bisa terpilih. Caranya di blender, terus diujuk melebur dan makan pada mawar bisa lembut, cara bisa. Tapi pokoknya imsak, itu mesti siap-siap makan dengan mungkin kira-kira 5 menit sebelum subuh, sikatan, terus siap-siap kita masjid. Bu, menurut saya ada lebih 2 menit dari 15 menit, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ribu pun diganti ini.